Sekarang kita akan coba mengenal Mendix Studio Pro lebih dalam. Kita akan pelajari antarmukanya, fitur utama, dan cara menggunakan untuk memulai project kalian ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus kenal dulu, apa sih Mendix Studio Pro? Jadi Mendix Studio Pro itu bisa dibilang semacam lingkungan pengembangan ya, berbasis desktop yang dirancang itu untuk membangun aplikasi yang relatif lebih cepat dibandingkan traditional code. Jadi di sini kita menggunakan antarmuka visual yang lebih intuitif lah. Karena kalau seandainya kalian menggunakan traditional code, itu kalian harus menulis banyak sekali kode ya. Jadi itu kan text editor dan kalian tulis kodenya gitu kan. Baru nanti kalian bisa lihat hasilnya. Sedangkan di sini itu kalian dimanjakan dengan fitur, salah satunya adalah fitur visualnya gitu kan, fitur drag and dropnya atau yang lain sebagainya gitu kan. Contoh, saat kalian membangun antarmukanya misalkan, halamannya gitu, kalian itu cukup drag and drop aja. Terus kalau seandainya kalian ingin bikin logika aplikasinya, kalian bisa pakai microflow atau nanoflow. Terus kalau seandainya kalian ingin mengelola data, kalian bisa pakai data model yang ada di Mendix-nya gitu kan. Terus kalau seandainya kalian ingin deploy, kalian bisa klik satu tombol aja, nanti aplikasi kalian itu bakal bisa diakses dari luar ya, dari browser atau apalah gitu ya, kalau misalkan teman-teman kalian atau tim kalian ingin testing aplikasi kalian kayak gitu. Jadi makanya itu kenapa Mendix itu cocok untuk developer dari yang tingkat pengalamannya itu biasa aja pemula itu sampai yang mahir gitu. Nah sekarang kita akan mulai ya melihat antarmuka Mendix Studio Pro ya. Jadi ini adalah antarmukanya ya. Jadi kalau kalian buka Mendix ya, inilah tampilan yang pertama kali kalian akan lihat gitu. Kalau kalian lihat di sebelah kiri kalian, ini ada panel navigasi. Jadi di sini kalian itu bisa mengakses modul, ya data model, ya domain model, microflow, nano, dan macam-macam lah, security dan lain sebagainya. Kalian bisa akses dari panel di sebelah kiri. Ya, di sini contoh ada My First Module. Ini adalah modul yang pertama kali di-generate oleh Mendix ya. Jadi Mendix itu waktu saat aplikasi itu pertama kali dibuat, dia itu menyediakan sampel modul yang udah di-generate ya sama Mendix ya. Di sini ada domain modelnya. Ya, ini masih kosong. Ini contoh ada halamannya. Terus ada contoh microflow ya, My First Logic namanya kayak gitu. Ini contohnya. Terus di atas di sini kalau kalian lihat ada namanya app ya, app terus nama project kalian, introduction. Dan di sini adalah core aplikasi kalian gitu. Kalian bisa ngatur setting di sini misalkan, ya macam-macam. Ada runtime-nya, ada kalau kita lihat ya di sini ada jenis database-nya. Kalian mau pakai build database, mau pakai MySQL misalkan, mau pakai Postgre dan lain sebagainya. Ini bisa diatur dari sini gitu. Dan banyak sekali pengaturan-pengaturan ini. Cuman kita akan jarang nyentuh pengaturan ini ya. Karena biasanya kita akan sentuh itu kalau dibutuhkan aja. Contoh, saat kalian ingin ganti database misalkan, bisa diganti di database. Atau kalau kalian ingin ganti portnya, port aplikasi kalian bisa diganti dari sini dan lain sebagainya ya. Tapi biasanya kayak ini runtime language ini jarang disentuh. Gitu. Terus ada security, ada navigasi dan lain-lain. Dan ini kita akan bahas di video terpisah karena cukup panjang pembahasannya ya. Gitu. Terus ada lagi modul sistem. Modul sistem ini ya modul yang dari si Mendix langsung ya, dari sistemnya Mendix kayak gitu. Dan kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini ada namanya properties ya. Properties, toolbox, connector, dan integration gitu kan. Ini contoh, saat kita buka microflow, ada beberapa settingan yang bisa kalian akses ya di property dan toolbox ini. Kayak contoh kalian bisa akses, kita bisa mengatur security. Kayak misalkan, kalau seandainya security saya itu adalah user biasa gitu, kalian apakah user itu diizinkan untuk mengakses fungsi ini misalkan kayak gitu, contohnya ya. Terus juga ada toolbox, ya toolbox ini berisi macam-macam yang kalian bisa pakai gitu di microflow. Kayak contoh saat kalian ingin membuat variabel, kalian ingin buat objek baru, misalkan kalian ingin bikin REST API, consume, kalian punya Java, kalian butuh misalkan kode tambahan, kalian bisa pakai Java Action misalkan.
banyak sekali yang bisa kalian lakukan di microflow ini. Makanya itu kenapa low code dan no code itu berbeda. Kalau no code itu hanya murni apa ya bisa dibilang, kita cuma bisa ngatur antar mukanya aja tanpa bisa menaruh logika pemrograman di sana. Sedangkan kalau low code itu bisa, ya. Makanya di sini kalau kalian lihat banyak sekali ya logika-logika yang bisa kita tanamkan di Mendix ya. Aktivitinya cukup banyak kayak gitu. Nah terus di tengah sini adalah main workspace kalian. Ini adalah lembar kerja utama kalian. Ini adalah area utama untuk desain halaman, untuk ngedit misalkan data model ya. Kalau kalian buka domain model, ini bisa ngatur database-nya dari sini. Kalau misalnya kalian buka microflow atau nanoflow, kalian ya tampilannya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa nanamin logic di sini. Terus kalau seandainya di page ya, di halaman, kalian bisa mendesain halaman kalian kayak gitu. Banyak sekali yang kalian bisa lakukan di sini. Makanya itu ini kenapa namanya main workspace ya. Terus di atas ada toolbar ya. Kayak ada file, edit, view. Ya ini nanti kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus di bawah nih juga ada nih. Ya, kayak misalkan kalian itu dengan tim itu pakai sprint. Ya, story-nya itu bisa kalian lihat di sini. Terus perubahan-perubahan yang kalian lakukan ya, itu bisa kalian lihat di sini misalkan gitu kan. Kalau kalian kerjasama dengan tim, kalian bisa ngeliat perubahannya di sini. Kalau misalkan ada error di sini dan lain sebagainya, ada console, ada variable, result, ada debugger ya. Kalau kalian ingin trace the bug, apa bug yang kalian temukan misalkan dan lain sebagainya. Antarmuka yang dirancang oleh Mendix ini ya tujuannya untuk mempermudah kita gitu dalam pengelolaan proyek. Nah sekarang kita kan sudah coba buat project ya, namanya project yang introduction. Kalau kalian mau coba buat ulang itu silakan. Ya, saya akan pakai yang sudah kita buat sekarang ya. Nah nanti kalau kalian ingin menjalankan aplikasinya, ini kalian cukup klik tombol di sini ya. Ini tombol run, kalian klik aja. Nanti dia akan otomatis menjalankan Mendix kalian ya, project kalian kayak gitu. Saat kalian pertama kali menyalakan ya, merun project kalian, ini akan membutuhkan waktu ya. Ini agak lama, tapi nggak masalah. Nanti kalau seandainya kalian ada perubahan ya, itu nggak akan lama kok gitu. Ini karena pertama kali saya menjalankan projectnya, ini makanya loadingnya agak cukup lama. Ya kalian tunggu aja. Nah, di sini kalau seandainya kalian sudah dapat notifikasi ya di kanan atas project kalian sudah jalan atau tombol view app-nya ini sudah muncul ya, ini kalian bisa klik aja. Nanti dia akan otomatis membuka browser ya. Dan ini adalah halaman pertama yang dibuatkan ya, di-generate oleh Mendix saat kita membuat project baru ya, kayak gini. Nah, misalkan contoh nih, saya pengen ubah deh gitu kan tulisan-tulisan di sini gitu. Kalian cukup cari yang namanya home web ya. Ini kalian bisa ubah di sini teksnya gitu. Contoh di sini saya pengen ganti. Nah, sebelum kita ganti,
waktu kalian mendesain interface aplikasi kalian, ini ada dua tampilan ya. Ada mode structure mode atau design mode. Design mode itu lebih ke hasil akhir, kira-kira tampilannya itu akan seperti apa. Nah, kalau structure mode ini tampilannya itu hanya kasar ya, kayak gini, kayak gitu. Nah, contoh di sini, saya pengen ganti tulisan getting started ini itu jadi hello world misalkan. Saya klik OK, dan di sini kalian bisa atur ya, kayak mau pakai H1 kah, H2, paragraf atau teks kayak gitu. Contoh di sini saya ganti jadi heading 3 ya. Nah, silakan kalian bisa jalankan ulang Mendix-nya. Nah, kalau seandainya sudah your app is running, kalian bisa buka browser kalian. Nah, berubah ya tulisannya hello world. Gitu. Atau contoh, kita akan coba buat satu halaman baru ya. Kalian bisa klik modul kalian, klik kanan, terus kalian pilih tambahkan halaman. Di sini ini akan banyak sekali pilihan ya, mulai dari web, tablet, phone, dan native mobile gitu kan. Kita akan coba pilih responsive web, dan saya akan ambil blank ya, halaman yang kosong, dan di sini saya akan coba namain. Misalkan saya kasih nama kategori overview. Nah, kalian klik OK aja. Ya, nanti kalian bisa otak-atik ya halaman ini. Contoh di sini, saya pengen tambahkan satu buah teks ya, text title misalkan. Namanya misalkan kategori deh, kategori overview. Atau saya jangan pakai text title deh, saya pengen coba pakai label aja. Kalian bisa klik, kalian bisa ganti misalkan kategori gitu. Terus saya akan coba tambahkan subtitle ya, misalkan tulisan hello world kayak gini ya. Nah, terus gimana caranya halaman ini bisa ditampilkan gitu. Nah, kalian bisa coba ke navigasi. Saya pengen halaman kategori yang kita buat tadi itu tampil pertama kali saat aplikasi dijalankan. Nah, waktu kalian buka navigasi, itu ada default halaman yang akan ditampilkan pertama kali ya. Jadi kalian bisa select, saya coba ganti ke kategori. Sekarang kita coba running ya. Nah, ini aplikasinya sudah jalan. Kita coba buka browser ya. Nah, ini yang kita buat tadi ya, kategori hello world. Kurang lebih itu untuk, atau kita coba ubah sedikit ya, karena kan ini gabung ya, jadi satu paragraf, satu line ya, satu garis. Kita coba ubah. Saya pengen ganti deh kategorinya itu pakai teks biasa. Kategori, dan saya coba pakai heading 1 ya. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, berubah ya. Jadi saat pertama kali browsernya di reload, halaman yang pertama kali muncul adalah halaman yang kategori ya, halaman yang tadi kita buat. Jadi selamat, kalian sudah berhasil menjalankan aplikasi yang pertama kali kalian buat, dan kalian sudah berhasil membuat halaman, dan kalian juga berhasil men-setting halaman yang pertama kali bisa dilihat oleh pengguna.